Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Ratusan anak di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti sunat massal yang digelar Kepolisian Resor Kota Waringin Timur. Kegiatan di momen libur sekolah ini dilaksanakan dalam memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun. Seratusan anak didampingi para orang tua akhir pekan lalu pada kantor Polsek Baamang. Kehadiran mereka adalah untuk mengikuti sunat massal secara gratis yang diselenggarakan oleh Polres Kota Waringin Timur. Melibatkan sekitar 15 orang tenaga medis, kegiatan sosial ini diikuti oleh lebih dari 100 orang anak. Mereka berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Sampit. Para orang tua merasa senang dan terbantu dengan adanya sunat massal tanpa dipungut biaya tersebut. Terlebih kegiatan dilaksanakan pada momen libur sekolah. Memang keinginan anaknya sekaligus libur sekolah. Jadi pas kebetulan sebenarnya mulai tahun kemarin ya mau nih. Ini cucu atau Cucu lah kayak. Oh, tadi kayak ada dipungut biaya lah kayak tadi. Tidak ada dipungut biaya, gratis semua. Bahkan dapat ada bingkisan, ada aja dari komunitas apa kata dia. Dengan sunat gratis ini cukup membantu lah kayak. Cukup membantu. Sunat massal yang diinisiasi Polsek Baamang bersama sejumlah komunitas dilaksanakan dalam memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun. Kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi aparat kepolisian dengan potensi masyarakat yang ada dalam memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Ini adalah tindak lanjut atau aktualisasi dari program-program kepolisian di mana Polri, khususnya Polsek Baamang, bisa mengaktifkan, bisa memobilisasi potensi yang ada di wilayahnya untuk memperingati Hari Bayangkara ini, memberikan pelayanan khitanan massal kepada masyarakat. Ini juga dibarengi dengan pemberian santunan dan beberapa perlengkapan sekolah untuk peserta khitan. Ini wujud kolaborasi yang baik antara kepolisian dengan pihak-pihak yang punya potensi untuk memberikan pelayanan dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berkooperasi. Ke depan harapan saya ini bisa ditingkatkan, bisa mendekatkan lebih dekat lagi antara polisi dengan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Pada momen Hari Bayangkara, Polres Kota Waringin Timur juga melakukan kegiatan sosial, di antaranya donor darah, pengobatan gratis, bantuan bibit kepada petani, penanaman pohon, serta pembagian sembako dan lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Sampit terkait sengketa lahan pembangunan sirkuit Sampit. Pemilik lahan mengklaim belum menerima ganti rugi atas pembebasan lahan seluas 52 hektar. Pembangunan sirkuit atau jalur lintasan balap motor Sampit kini kondisinya mangkrak. Terhentinya pembangunan salah satunya diduga belum selesainya pembebasan lahan. Akhir pekan lalu, pemilik lahan Ruslani didampingi kuasa hukumnya Bambang Nugroho mengecek lahan sirkuit di Jalan Jenderal Sudirman. Ruslani mengaku sejak 5 tahun lalu belum ada ganti rugi atas lahan pembangunan sirkuit seluas 52 hektar. Ia akhirnya melarang melanjutkan pembangunan sirkuit. Upaya mediasi dengan pemerintah daerah pernah dilakukan tahun 2019 lalu, namun tidak mendapat kesepakatan ganti rugi lahan hingga sekarang. 52,1241. Nah, itu. Berarti bangunan yang di belakang kena tanah. Kena semua. Belakangnya masih tanah kita ya. Sananya tanahku, sananya tanah. Ruslani akhirnya menggugat pemerintah Kota Waringin Timur serta Dinas Pemuda dan Olahraga setempat ke Pengadilan Negeri Sampit secara perdata. Sidang perdana telah digelar pada 26 Juni kemarin, namun tidak dihadiri tergugat maupun kuasa tergugat. Sidang akan kembali digelar 2 minggu ke depan. Harapan kita bisa ditanggapi dengan etikat baik dari Pemda Kotim, ya, karena kita sudah menunggu sejak 2019 perkara ini kita ajukan, tapi tidak ada sedikit pun penyelesaian, ya. Tidak hanya janji-janji aja dari pihak Pemda Kotim, sehingga kami mengajukan ke ranah hukum, ya.
Mudah-mudahan ada etikat baik dari Pemda Kotim, dari Dinas Pora Kotim, sehingga bisa duduk bersama di pengadilan kita selesaikan. Sampai saat ini kami tahan, makanya ini mangkrak ya pembangunan ini ya. Iya, mangkrak. Iya, salah satunya kami. Kalau kami diselesaikan, ya kita lanjutkan, monggo silakan. Tapi penyelesaian dengan kita selesaikan dulu kan gitu. Sirkuit Sampit dibangun secara tahun jamak pada tahun 2018 hingga 2020 dengan anggaran 25 miliar rupiah. Pembangunan sirkuit yang mangkrak akhirnya membuat sejumlah bangunan yang telah berdiri kini kondisinya rusak parah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, ratusan pedagang dari beberapa pasar yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu Pasar Indrasari, Indra Kencana, dan Pasar Cempaka Kumai, mendatangi kantor DPRD Kobar, Jumat 28 Juni 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, untuk menyampaikan keluhan terkait kenaikan tarif retribusi dan lapak di pasar yang dirasa cukup memberatkan mereka. Sebanyak ratusan pedagang dari Pasar Indrasari, Indra Kencana, dan Pasar Cempaka Kumai mendatangi kantor DPRD Kota Waringin Barat. Para pedagang yang didominasi para ibu-ibu datang bersama ketua dan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Pangkalan Bun untuk bertemu dengan anggota Dewan menyampaikan aspirasi. Namun sayang pada hari itu saat kedatangan di gedung Dewan, baik ketua maupun anggota DPRD Kota Waringin Barat sedang dinas di luar daerah. Sembari menunggu, beberapa pedagang sempat berorasi di depan pintu masuk gedung. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Pangkalan Bun Kota Waringin Barat atau Aspek, Mustafa Al-Banjari menyampaikan bahwa kedatangan mereka hari ini hanya memenuhi undangan rapat dengar pendapat atau RDP terkait kenaikan tarif yang telah dijadwalkan oleh unsur pimpinan DPRD. Para pedagang menurutnya merasa cukup keberatan, mengingat situasi pasar saat ini sedang sepi, namun para pedagang harus dibebani dengan adanya kenaikan tarif retribusi dan harga sewa lapak bulanan. Mustafa Al-Banjari menjelaskan tarif retribusi yang lama yang diatur Perda nomor 6 tahun 2019 yaitu sebanyak 2.500 per hari. Kemudian pada Perda nomor 8 tahun 2023 dinaikkan menjadi 13.000 per hari. Belum lagi tagihan membayar ruko dan sebagainya, sehingga pedagang merasa keberatan. Sebagai contoh, tarif sewa lapak yang biasanya 200.000 per bulan dinaikkan menjadi 360.000 per bulan. Kenaikannya berkisar 50% hingga lebih dari 200%. Sebagian pedagang sudah ada yang membayar bulanan dengan tarif baru ini dan sebagian juga ada yang tidak membayar. Ada apa? Nah, ya kan? Padahal sudah jelas. Perda 2019 itu pernah kita bahas RDP di sini dan kita keberatan dan terbitlah Perbuk. Jadi Bapak ini tadi perlu saya sampaikan juga tidak perlu revisi Pak. Perda itu tidak perlu revisi. Kami tunggu sampai pemilihan bupati baru, kita duduk bersama, kita terbitkan Perbuk. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya para pedagang ditemui dua orang anggota DPRD yakni Indrasani dan Ade Ridho Hadi. Di hadapan ratusan pedagang, baik Indrasani maupun Ade Ridho Hadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran unsur pimpinan DPRD Kobar, karena pada saat yang bersamaan harus menghadiri undangan di luar kota. Selain itu, mereka meminta kepada para pedagang untuk bersabar dan akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk kembali menjadwalkan RDP mencari solusi atas keluhan dari para pedagang tersebut. Dan kita
nanti mudah-mudahan nanti ketika kita sudah RDP, nanti kita mengambilkan suatu keputusan yang sekiranya tidak merugikan para pedagang. Kan gitu. Jadi ulun harap sekali lagi ulun selaku anggota DPRD Kota Barat, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena dengan hari ini jadwal tertunda untuk hari yang belum ditentukan, nanti mungkin kami koordinasi dengan Ketua Asosiasi Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan menegaskan masalah lain-lainnya supaya pasar ini tadi menjadi satu dan pembeli ini jadi satu. Cuman ketika ini sudah selesai RDP-nya, ulun ke pasar kira ikannya. Usai ditemui dua anggota DPRD Kobar, akhirnya rombongan pedagang pasar membubarkan diri meninggalkan gedung DPRD Kobar dengan tertib. Rencananya mereka akan kembali datang ke DPRD Kobar menunggu kembali jadwal RDP pada sekitar awal bulan Juli mendatang. Tim Liputan SBTV. Anggota DPR RI Utusan Kalimantan Tengah Bambang Purwanto bersama Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK untuk memperkuat sektor budidaya tanaman anggur di Kabupaten Kota Waringin Barat. BIMTEK diikuti para peserta dari sejumlah wilayah di Kota Waringin Barat. Kegiatan BIMTEK yang digelar pada hari Kamis 27 Juni 2024 tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Waringin Barat Kris Budi Astuti dan Wakil Ketua DPRD Kota Waringin Barat Bambang Suherman. Bersama ahli hortikultura, stakeholder terkait, dan para petani anggur dari 6 kecamatan di Kota Waringin Barat, juga para petani anggur dari Kota Sampit, Kota Waringin Timur. Salah satu tujuan digelarnya BIMTEK kali ini adalah guna membahas langkah strategis dalam mengembangkan budidaya anggur di Kota Waringin Barat. Menurut Bambang Purwanto, di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk organik dan juga sehat, petani anggur di Kota Waringin Barat memiliki peluang untuk bisa sukses. Namun kunci utama bagi petani adalah penguasaan ilmu cara membudidayakan tanaman anggur dengan benar. Bambang Purwanto berpesan kepada peserta BIMTEK yang hadir untuk mengikuti arahan dari narasumber hingga akhir acara. Karena untuk menjadi petani anggur yang sukses harus dikuasai dulu ilmunya, agar tidak ada kesalahan yang membuat pembudidaya akhirnya merugi. Dirinya berharap melalui sinergi antara pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian, serta partisipasi aktif masyarakat petani, industri anggur di Kota Waringin Barat dapat berkembang secara berkelanjutan dan bisa mengangkat kesejahteraan para petani dan bisa berkontribusi positif terhadap ekonomi. Saya melihat antusias masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Waringin Barat dan Sampit, ini cukup tinggi untuk menjadi petani anggur yang memang memiliki prospek yang cukup baik karena kita impor anggur ini terus meningkat. Terakhir yang saya lihat itu ada 111.000 ton itu buah dari Kementerian Pertanian serta Presiden Aspai nanti akan memberikan bimbingan kepada petani kita. Kalau ilmunya sudah dikuasai tentu nanti sangat mudah lah. Tinggal nanti kebijakan dari kementerian saya akan dorong lewat parlemen. Karena peluang bagus kalau tidak didorong oleh kebijakan pemerintah, saya kira juga tidak akan bisa menghasilkan. Acara BIMTEK ini juga menjadi forum diskusi antara para petani, akademisi, dan stakeholder terkait untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas, serta daya saing anggur lokal juga sebagai solusi untuk meningkatkan infrastruktur dan pelatihan bagi para petani, serta pemanfaatan teknologi modern dalam proses budidaya anggur di Kota Waringin Barat. Tim Liputan SBTV.
Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.